Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada seluruh keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun yang dirahmati Allah, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun 2026 ini. Dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini izinkan saya berbagi sedikit ilmu tentang belajar jujur dari momentum puasa. Di antara hikmah ibadah puasa Ramadan adalah melatih kejujuran. Siapakah yang bisa menjamin bahwa seseorang yang mengaku berpuasa itu benar-benar melakukan puasa? Siapa yang tahu kalau sesungguhnya dia hanya berpura-pura atau paginya berpuasa tetapi siang harinya sudah membatalkan diri, namun tetap mengaku berpuasa? Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, setiap amal manusia atau anak Adam adalah milik dirinya sendiri kecuali puasa. Maka amal itu untuk aku atau Allah, dan aku langsung yang akan memberi pahala. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang khusus dan istimewa, berbeda dengan jenis ibadah yang lainnya. Bila seseorang mengerjakannya, maka akan dengan mudah diketahui pihak lain, misalnya sholat. Maka kita akan dilihat orang lain ketika datang ke masjid, berwudu, bagaimana kita melakukan gerakan dan membaca doa dan sebagainya. Demikian juga membayar zakat. Ada orang lain yang mengetahui perbuatan kita, setidaknya orang yang kita beri zakat tersebut. Apalagi menunaikan ibadah umroh dan haji. Satu orang yang naik haji, satu kampung akan dimintai restunya. Berbeda dengan berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Hanya diri kita dan Allah yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Puasa adalah janji antara diri kita dengan Allah. Bayangkan ketika di siang hari yang sangat panas, sementara kita di rumah seorang diri, di meja ada minuman segar, banyak makanan yang mengandung selera. Kita yakin
Allah melihat apa saja yang kita perbuat. Disinilah kejujuran itu diuji. Nilai kejujuran itulah yang semestinya untuk terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah indahnya bila sifat jujur dimiliki oleh setiap muslim dan seluruh umat Islam di negeri ini. Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya kejujuran. Hendaklah kalian berperilaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membimbing menuju surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang sidik atau jujur. Dan jauhilah perilaku dusta, sebab dusta itu akan membawa kepada kejahatan, sedangkan kejahatan akan membawa ke neraka. Orang yang selalu berdusta dan mencari kedustaan akan ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa demikian? Negeri ini sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang jujur. Maka muncullah slogan yang dicanangkan KPK. Jujur itu hebat. Hal ini menandakan perilaku jujur di tengah masyarakat kita ini begitu mahal dan langka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, momentum puasa Ramadan ini semestinya digunakan untuk membuktikan diri bahwa ibadah puasa yang kita tunaikan benar-benar mampu mengubah diri kita menjadi orang yang bertakwa, yang salah satu sendinya memiliki sifat jujur. Seorang anak jujur kepada orang tuanya. Suami istri jujur dalam rumah tangganya. Siswa jujur kepada guru, pegawai jujur kepada atasan, pejabat jujur kepada rakyatnya, dan seterusnya. Maka pastilah berbagai krisis negeri ini akan bisa segera diatasi. Mari kita mulai bersama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai penutup, semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak hanya menjadi angin lalu, tapi bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan hadirin sekalian untuk berbenah. Mohon maaf atas segala kekurangan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.